Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Mari kita membaca serta merenungkan firman Tuhan untuk memulai hari baru ini. Kita membaca kitab Wahyu pasal yang keempat. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, "Naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini." Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 di sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang." Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Kekudusan Allah dalam tahta surgawi. Bagian ini dinyatakan penglihatan yang disampaikan kepada pewahyu bahwa ia dibawa ke hadapan tahta surgawi. Di sana duduk seorang, yaitu Allah, dan dikelilingi oleh tua-tua yang menggambarkan umat yang telah beroleh mahkota kehidupan. Kemudian terdapat juga malaikat Allah yang disebut kerub atau makhluk spiritual yang pernah digambarkan di kitab Yehezkiel. Tiap kali malaikat berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan," para tua-tua tidak akan tahan untuk segera menyembah Tuhan. Dikatakan mereka bersujud dan melempar mahkotanya menyembah Allah. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, kerinduan seorang yang mengakui kedaulatan Tuhan adalah memuliakan dan menyembah Dia. 2 sikap yang digambarkan tua-tua di atas, yaitu sujud, yang berarti merendahkan diri, dan melempar mahkota, yang berarti menanggalkan kebanggaan apapun dengan keyakinan bahwa yang patut dimuliakan hanyalah Allah. 2 sikap inilah yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan yang telah diselamatkan. Mari kita hidupi sikap itu, yaitu sikap memuliakan Allah dengan kerendahan hati dan pengakuan bahwa hanya Allah yang patut disembah dan dimuliakan. Tanggalkan segala sesuatu yang membuat kita merasa bangga, karena sesungguhnya hanya Dia yang patut disembah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang begitu luar biasa, Allah yang maha mulia, Allah yang layak disembah.
Maka biarlah melalui kehidupan kami yang sudah Tuhan selamatkan ini, kami memuliakan nama Tuhan melalui sikap hidup kami. Kami menanggalkan segala sesuatu yang kami banggakan karena kami tahu sesungguhnya hanya Engkau yang layak dimuliakan. Kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas yang kami jalani ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.